Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Kenapa berjilbab tapi pakai kalung salib? Kenapa berjenggot seperti Islam? Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Seorang cari jodoh perempuan yang mau dipoligami. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan santai aja bahas seorang mualaf, yaitu Pung Atria namanya, yang mana dia memposting hal-hal yang konyol dan melucu, guys. Apakah yang konyol itu? Yaitu tentang katanya bagaimana Kristen Ortodoks Syria juga mereka punya jenggot seperti Yesus punya jenggot. Konyol cuy. Tapi ya bagaimanapun juga ya, kita bahas aja lah, kita hargai. Siapa tahu malam-malam yang indah ini bisa terhibur dengan kekonyolan yang... Bentar. Ini konyol tak konyol di mana ya? Gini ya. Yesus berjenggot. Yesus sunat. Siapa yang niru Yesus? Umat Islam. Umat Islam sunat dan berjenggot. Louis ya, oke lah nggak bersunat dan nggak berjenggot, ya kan? Tapi malah ngejek jenggot gitu kan, ya kan? Nah, jadi orang ini adalah ngakunya sebagai Kristen, pengikut Yesus. Faktanya mereka tidak pengikut Yesus. Itu yang konyol guys. Orang yang ngaku kalau kita kan pengikut Muhammad, kita tiru Muhammad kan, ya kan? Kita tiru semuanya perilaku Muhammad, kita tiru. Itu baru pengikut sejati. Maka seperti seorang fans, dia akan niru ke perilaku yang difanskannya. Cuman bedanya kalau fans tentu yaitu manusia biasa ya, itu bukan nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad atau Nabi Yesus itu kan tentu kalau perbuatan kelakuan mulia, patut kita contoh, wajib kita tiru. Tapi kalau fans kan idol kan tidak seperti itu. Ada keburukannya yang tidak kita tiru guys. Nah, tapi intinya adalah kalau seorang idol aja mau ada tiru habis-habisan, ya bahkan keburukan ada tiru. Nah, kenapa soal para nabi tidak ada tiru? Nah, itu masalah di situ guys, yang ada pada mereka ini. dia sampaikan, walaupun yang disampaikan itu tidak langsung secara tutur kata tapi melalui tulisan, tapi kita bisa melihat beberapa kekonyolan di dalamnya. Ya, yang pertama adalah mengenai apa yang disampaikan, yaitu 2 hari lalu ya, berjilbab tapi berkalung salib. Jadi di sini dia kaget karena ternyata ada yang berjilbab tapi kalungnya salib. Oke, kita lihat ya, Bunda Etika, Madam Detektif, nggak tahu siapa nih orang ya. Coba kita cek dulu. Siapakah engkau, Madam Detektif? Dia ini sepertinya apa pula ini kontennya? Tewasnya mahasiswi sehelai memaksa pelaku mengakui, entah, nggak penting juga. Bunda Etika Madam Detektif sedang berkunjung dan silaturahim ke Kristen Ortodoks Koptik, mirip Kristen Ortodoks Syria. Jadi Koptik, Syria kayak lokasi di Indonesia. Kenapa nggak dibilang aja lokasinya, spesifiknya di mana, supaya kita bisa cross check kebenarannya. Karena ketika Pak Gracia Pilo mengecek di Koptik ini ya, gereja Koptik, nggak ada tuh tamu yang bilang Madam Detektif. Tapi ya entahlah ya, sebaiknya sih kalau kayak gini kasih spesifiknya, nomor HP-nya, supaya kita bisa cross check kebenarannya. Dan dikatakan dalam ini orang nulis artikel ya, ditutup macam-macam gitu guys ya. Anda kalau mau gini guys ya, kalau ada orang nulis artikel itu Anda nggak bisa nuntut terus begini begitu gitu kan. Kalau Anda bikin artikel silakan gitu, bebas kan. Nah kalau Anda mau nuntut hal seperti itu, Anda tanya gitu loh. Metodologinya seperti itu, bukan dengan Anda kenapa nggak ada ini itu loh. Emangnya ada yang nulis artikel apa? Jadi Luis ini guys suka halu gitu. Dia suka memaksakan kehendak. Jadi kalau Luis yang bikin artikel, kita juga nggak masa dia mau nulis ini apa salah dia gitu kan. Dia mau sampaikan informasi nggak apa-apa salah dia. Nah, kita tinggal kalau kita pengen tahu ya kita tinggal tanya. Simple kan? Gitu loh logika berpikirnya guys. rangka untuk konfirmasi perihal kata Allah, persiapan live streaming di channel YouTube Mualaf Center Ayah Sofia. Insya Allah Jumat malam besok pukul 8 WIB. Tapi kata Allah, dia mau cross check ke Koptik ini untuk apa gitu loh.
kenapa cross check ke mereka? Sebenarnya mau cari apa? Apakah mau cari bahwa oh ternyata Allah kita sama-sama, sedangkan ada perbedaan mendasarnya. Orang Koptik, gereja Syria percaya Yesus lahir di kandang, bos. Jadi kalau mau paksakan, oh Allahnya sama dan lain-lain, emangnya kalian percaya Yesus? Nah, ini lu yang ngerti. Jadi gini, apa namanya? Meng-cross check itu adalah pengen tahu seperti apa gereja Koptik itu, gitu loh, ya kan? Jadi ya langsung ke sumbernya, bukan mau yang Stilius katakan gitu kan. Jadi mengetahui apa persamaan dan perbedaan. Itu namanya riset ya. Jadi misalnya kalau kita mau kayak dia menemukan ada sesuatu yang unik, yaitu mereka pakai mereka berjilbab tapi pakai kayu salib. Mereka berjenggot juga. Nah, itu kan sesuatu yang unik gitu kan. Maksudnya adalah ada kemiripan dengan Islam, ada kesamaan Islam. Nah, mungkin ada kesamaan yang lain. Nah, makanya metodologinya kan harus dengan cross check. Gak bisa hanya rekan-rekan dan menebak. Kelewisi nggak bisa metode guys. Harus betul-betul ke lokasi, ya tanya-tanya gitu kan. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi nggak kelewis ini cuma nengok medsos, ya tengok tadi madam siapa itu gitu-gitu kan. Itu kan nggak bukan suatu cara yang metodologi yang baik gitu namanya kan. Cuma nengok medsos tanpa ketemu orangnya itu lalu menyimpulkan sendiri kan kacau guys. Kalau siapa tadi itu ya dia memang ke lokasi dan ngecek langsung gitu. Jadi menanyakan langsung ke sumbernya, nggak hanya melihat medsosnya saja guys. Isa Al-Masih lahir di kandang, kan lahir di bawah pohon kurma. Jadi kalau mau cari kesamaan kata Allah juga dengan Allah dalam Kristen, ya nanti Anda kebingungan sendiri. Oke, kita lanjut. Dan dikatakan jemaat wanita berkerudung tetapi mengenakan kalung salib. Ya wajar aja, memang orang-orang zaman dulu Kristen Ortodoks baik di Syria maupun di beberapa tempat lainnya semuanya jelas mereka memakai kerudung. Tapi ya kerudungnya bukan yang dipanatikan begitu cuy. Kalau nggak pakai kerudung nanti dibunuh, nggak gitu juga. Yang nggak pakai kerudung dibunuh siapa Luis ya? Ada nggak Luis ini wanita-wanita di keluarga dan teman-temannya dibunuh karena pakai kerudung? Luis ini gereja suka halu gitu kan? Dia menyamakan kejadian di Iran ya, yang yang itu adalah bukan perintah rezim ya, ingat ya, meskipun Iran itu rezim Mesir, saya bahas di video sebelumnya ya, dia tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk membunuh wanita kalau dia tidak pakai jilbab. Dan terbukti ya, hanya kasus itu aja yang muncul, yang ada gitu, yang mencuat dan yang ada faktanya, nggak ada yang lain kan. Nah, itu kita ketahui bahwa itu adalah kesalahan dari aparat polisi moralnya yang mereka tahu lah. Kita kayak di Indonesia juga ada kepolisian ya yang oknumnya itu ada, nggak semua polisi ya kan, ada oknum-oknumnya gitu, sama kayak di sana di mana-mana ada oknum guys. Nah, jadi jangan gara-gara perbuatan beberapa orang oknum ya lalu Anda menyalahkan semuanya. Itu nggak ya, ibaratnya kalau kita pinjam kata Luis adalah konyol gitu kan. Nah, jadi Luis ini nggak paham ya, gini jadi ada tahu tradisi ya, adat gitu kan, budaya. Nah, jadi kalau misalnya orang dahulu ya itu memakai jilbab ya kan, lalu memelihara jenggot dan itu dilestarikan sampai sekarang, berarti itu adalah sesuatu yang penting ya kan. Ya mungkin kalau masih dipraktikkan hingga sekarang itu bukan sesuatu nggak penting. Tapi kalau misalnya karena gini guys ya, kalau nggak penting itu kayak misalnya ya contoh lah kayak misalnya di ada budaya manapun ada lihat itu kan. Jadi kalau sesuatu yang penting itu akan dilestarikan ya. Jadi di situ adalah berjenggot dan memakai hijab itulah suatu bagian yang penting dari mereka sehingga dilestarikan hingga sekarang. Tapi kalau nggak penting ya tentu akan hilang di telan waktu gitu kan, akan hilang di telan zaman. Mereka tentu suatu yang menjadi ciri khas ya itu pasti ada asal muasalnya, pasti ada ceritanya, pasti ada kisahnya. Nggak mungkin sembarangan mereka melihara jenggot atau memakai hijab jilbab gitu kan. Nah, itu yang harus Luis ketahui. Jadi nggak sama kayak orang ya kayak orang yang kayak kita model dulu, model tahun 70 misalnya celana cutbray, lalu sekarang kita pakai celana apa gitu kan. Nah, kita bisa berganti mode, tapi mereka kan tidak. Mereka mempertahankan tradisi itu. Gitu loh guys. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sama juga kayak suku-suku Indonesia misalnya ya, kalau kita ngomong suku atau kayak agama lah, kayak di Arab Saudi itu kan. Jadi gimana pun mereka
misalnya harus memakai jas di acara formal, tapi mereka tetap menggunakan baju kebesaran mereka gitu, baju besar mereka pakai, yang orang tahu, oh itu adalah orang-orang Arab gitu kan, oh itu adalah orang-orang Jawa, oh itu adalah orang-orang Sumatera Utara, oh itu adalah orang-orang Sumatera Barat gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang mereka pegang penting, jadi casing atau tampilan itu gitu, ya itu yang Louis tidak pahami guys. Mereka memang memakai kerudung di beberapa tempat tertentu dan tentunya memakai salib gitu loh, bukan memakai lambang-lambang bulan dan bintang kan kayak gitu. Dia pakai salib karena percaya bahwa Yesus disalibkan. Makanya kalau mau cari kesamaan, oke, kita cek kata Allah sama dan lain-lain. Tapi mereka pakai salib. Emang kalian percaya salib? Bukannya tiap hari ngejekin salib mulu. Kan maka tadi disampaikan sama si Pung ini ya, kalau mereka tuh pakai hijab tapi pakai salib, disampaikan gitu, bukan dikatakan cuma pakai hijab, enggak, bukan cuma pakai jenggot, tapi ada, jadi orang ini ya, Ipung ini pengen mencari apa kesamaan dan apa perbedaannya gitu, jadi lengkap, bukan hanya mencari kesamaan gitu kan. Nah, jadi objektif gitu kan. Jadi guys, itu penting untuk bahan kajian. Jadi kenapa orang ini kok bisa pakainya pakai jilbab, dia berjenggot tapi masih memakai kaum salib, kan gitu logika berpikirnya. Ortodoks, baik Syria maupun tempat-tempat yang lainnya, mereka percaya Yesus yang disalibkan. Mari kita lanjut ya. Sedang para imam mereka berjenggot panjang mirip Muslim, sebagaimana yang Yesus ajarkan dan Yesus berjenggot. Ya oke, ginilah. Kalau dikatakan berjenggot mirip Muslim, ya jelas ini adalah statement yang sangat-sangat keliru dan fatal. Nah, kenapa begitu? Karena statementnya ini nggak mengikuti alur sejarah. Koptik itu, baik Syria dan konco-konconya, itu sudah ada sebelum Islam. Nah, ini Louis nggak paham ya. Islam itu sudah ada sejak awal manusia pertama ciptakan, itu Nabi Adam. Makanya kalau Louis belajar Islam ya, ini Louis nggak pernah belajar Islam kan, makanya dia nggak tahu. Semua nabi-nabi ya, dari Nabi Adam, Nabi apalagi ya, Daud, Ibrahim, Musa ya, Nabi Nuh, Nabi Idris, Sulaiman dan segala macam hingga Nabi Muhammad, itu mereka adalah seorang Muslim, paham, dan mereka beragama Islam. Cuman agama Islam itu baru disempurnakan ketika diutusnya Nabi Muhammad. Pada waktu itu sebelumnya Nabi sebelumnya itu agama Islam ini belum disempurnakan gitu, ya kan. Nah, belum digenapi, belum disempurnakan. Nah, itu harus dipahami. Jadi tradisi melihara jenggot tuh ya, kalau Anda lihat semua nabi-nabi itu ya, kalau dilihat film-filmnya itu mereka semua memakai jenggot ya. Nabi-nabi itu semuanya pakai jenggot gitu. Nah, jadi memang dalam Islam itu ya memang disunahkan untuk melihara jenggot. Makanya heran Nabi itu jenggot gitu loh guys. Itu yang tidak Louis tahu. Dia tahunya Islam itu datangnya pas Nabi Muhammad. Enggak. Kalau Islam itu datangnya pas Nabi baru datang ketika Nabi Muhammad diutus, berarti ya Nabi Isa bukan Islam dong. Udah Musa bukan Islam dong. Nah, makanya Anda harus belajar Islam biar Anda tahu kalau mereka semua adalah seorang Muslim dan mereka beragama Islam guys. Mereka sudah jauh ada ratusan tahun sebelum ada Islam. Jadi kalau bikin statement jangan mirip Islam. Harusnya yang kalian bikin itu adalah bagaimana Koptik ini orang Islam mirip dengan Kristen Ortodoks. Itu baru benar. Karena yang duluan... Makanya Louis belajar Islam ya. Islam itu meyakini ya, di Quran itu sampaikan bahwa ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya itu diubah-ubah oleh tangan manusia. Jadi yang nggak asli itu ya yang ubah-ubah itu, paham ya? Ya, kitab-kitab umat Islam, jadi dia ukuran Islam itu adalah percaya kepada kitab-kitab Tuhan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu adalah kitab umat Islam. Tapi untuk umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, dan umatnya Nabi Yesus gitu kan. Nah, dan itu adalah keyakinan dari rukun Islam gitu, rukun iman. Kalau Luis mau tahu gitu kan, makanya Luis tuh belajar rukun iman. Jadi kami itu tidak hanya percaya pada Quran, tapi juga kitab-kitab itu kan sebelumnya yang diubah-ubah tangan manusia gitu guys. Adalah Kristen Ortodoks. Tapi statement ini jelas aneh. Sebagaimana yang Yesus ajarkan dan Yesus berjenggot. Di mana Yesus mengajarkan
supaya hai umatku, pengikutku, kalian harus berjenggot, berkumis tipis dan berjenggot. Pernahkah di kitab suci ditulis Gini ya. Kalau misalnya kita melihat beliau memakai jenggot, lalu para nabi sebelumnya memakai jenggot, ya kan? Lalu Nabi Muhammad menegaskan lagi kalau menggunakan jenggot, itu berarti ada satu rangkaian, ya. Jadi nggak mungkin nggak ada alasan kenapa mereka berjenggot gitu, ya kan? Coba Anda perhatikan para nabi, ya. Itu Anda lihat fotonya, filmnya, itu mereka semua berjenggot, guys. Jadi itu bukanlah suatu yang kebetulan. demikian? Ada nggak? Nggak pernah ada. Di Alkitab saya sudah baca ulang-ulang, nggak pernah ada dikatakan, hai umatku, orang-orang pengikutku, Yesus Kristus, semuanya harus berjenggot. Jadi gini, Yesus berjenggot, ya. Meskipun dia tidak pernah mengatakan hal itu, ya kan? Tapi harusnya Anda tiru dia, karena dia berjenggot. Tapi lucunya mereka nih guys ya, Yesus nggak pernah mengatakan, hai umatku, akulah Tuhan dan sembahlah-Ku. Tapi mereka malah menuangkan dan sembah Yesus. Aneh nggak? Jadi ini guys, Louis ini dia kontradiktif gitu. Ketika dalam hal jenggot, ya, padahal jelas Yesus berjenggot. Senyumnya nih guys ya, ini parah nih guys ya. Yesus berjenggot, ya. Soalnya kalau Anda memang fansnya Yesus, Anda akan tiru dia. Jenggot-jenggotnya pun Anda akan tiru. Ya kan? Karena sama kayak nabi-nabi sebelumnya juga berjenggot semua, gitu kan. Nah, meskipun beliau tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Tapi lucunya, ya, yang sama-sama tidak pernah beliau katakan, ya, tentang jenggot dan juga tentang akulah Tuhan dan sembahku, tapi mereka malah menuangkan dan menyembah Yesus. Nah, di situ jadi anehnya, gitu loh. Ya kan? Paham nggak maksud saya? Yesus nggak pernah berlagak sebagai Tuhan, nggak pernah Yesus, ya. Yesus nggak pernah belagak seperti Tuhan, ya kan? Yesus nggak pernah belagak seperti Tuhan, nggak pernah bergaya seperti Tuhan, nggak pernah bertampilan seperti Tuhan, nggak pernah dia sama sekali, guys. Bahkan dia ketika dituduh kan, dia menyamakan diri dengan Tuhan, ya, karena orangnya paham, dia mengatakan apa, ya? Perbuatan baik manakah yang membuat kalian menuduhku kalau aku menyamakan diri dengan Tuhan, gitu kan? Dia bela diri. Perbuatan yang baik mana yang membuat, jadi dia tuh hanya berbuat baik. Jangan karena perbuatan baiknya yang sepertinya bukan orang sakit, bukan orang mati, itu dia malah dituduh menyamakan diri dengan Tuhan gitu. Itu adalah sebuah perbuatan baik. Maka dikatakan kepada orang-orang ini, ya, oleh Yesus, ya, kenapa aku katakan aku baik, ya? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja gitu. Hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, raga, dan hati, dengan segenap dengan segenap jiwa raga gitu, guys. Jadi hanya kepada Dia saja. Yesus nggak pernah belagak seperti Tuhan, ya kan? Tapi mereka menuangkan Yesus. Tapi ini Yesus pakai jenggot, mereka tidak meniru jenggot Yesus. Jadi apa yang salah dengan mereka ini, coba lihat? Ya, mereka tidak konsisten, ya kan? Sama-sama tidak pernah Yesus ucapkan, tapi dalam hal perihal jenggot mereka tidak ikutin. Tapi perihal Tuhan, ya, mereka ikutin. Paham nggak? Jadi guys, ya, kalau kita lihat mereka ini adalah kaum yang tidak konsisten, ya. Ya, mereka ini tidak mereka milih-milih gitu. Ya kan? Milih-milih. Padahal Yesus tidak pernah katakan dia Tuhan, tapi mereka menuhankan dia, sementara Yesus jelas-jelas memakai jenggot, tidak mereka tiru, guys. Gitu loh. Nggak ada yang kayak gitu, bos. Nggak ada. Dan kalau dibilang Yesus itu berjenggot, makanya pengikutnya harus berjenggot. You tahu dari mana? Iya kan? Kamu kan belum lahir juga. Jadi ini adalah statement pelintiran yang aneh dan nyentrik. Karena gini, logika sederhana, ya. Makanya Yesus harus belajar tentang Islam. Kalau Nabi Muhammad menyunahkan memakai jenggot, ya, dan itu beliau buktikan dengan beliau memakai jenggot, melihara jenggot, dan juga kita ketahui nabi-nabi sebelumnya juga melihara jenggot, itu adalah suatu keterhubungan, gitu. Ya kan? Dalam Islam semua itu terhubung, nggak kayak lu sini, ya, terputus-putus, gitu loh. Dia nggak pernah sadar mungkin kenapa bukan Yesus yang berjenggot, tapi juga nabi-nabi juga berjenggot semua, gitu loh. Nah, dia nggak paham akan keterhubungan itu. Kalau itu adalah sesuatu yang istimewa, ya, suatu tradisi yang para nabi ini jaga, pelihara, dan lestarikan, guys, gitu loh. Jadi kenapa umatnya tidak ikut melestarikan juga, gitu kan?
Nah, ini poinnya situ guys, ya kan? Jadi kayak gereja Koptik itu kan semuanya berjenggot laki-lakinya gitu, ya kan? Atau mayoritas ke berjenggot. Mungkin ada yang bandel ya, kayak kita juga ya. Umat Islam di Indonesia juga kayak saya nggak berjenggot ini guys, ya kan? Nggak berjenggot karena memang apa namanya ya? Apa ya? Saya belum bisa merah jenggot guys, karena apa ya, mungkin belum waktunya mungkin ya, karena itu kan cuma sunnah, bukan wajib. Kalau wajib pasti kan saya berjenggot. Jadi kalau sunnah kita masih bisa lah menunda kalau cuma disunahkan itu, tapi memang lebih baik kalau kita tidak menunda. Tapi kalau saya memilih untuk menunda karena satu dan lain hal, sebab karena itu menurut saya itu kan belumlah bukanlah suatu kewajiban guys. supaya seakan-akan tuh kan kalau orang Islam berjenggot, itu karena ajaran Yesus. Tuh kan kalau orang Islam berjilbab, itu karena ajaran Yesus. Tuh kan orang Kristen tidak berjenggot, berarti melanggar aturan Yesus. Tuh kan orang Kristen tidak berjilbab, berarti langgar aturan Yesus. Ini ajaran taman kanak-kanak, bos. Jadi kalau ada orang melakukan ini, maka dia harus lakukan ini. Ya Itulah enggak gitu. masalahnya, itulah. Jadi gini ya, kita tidak pernah melebeli sebagai pengikut Yesus, kita nggak pernah. Tapi kita malah mengikuti Yesus, paham nggak? Tapi ada orang-orang kayak lu sini yang melebeli diri mereka sebagai pengikut Kristus, tapi mereka tidak mengikuti Yesus. Yesus sunat, mereka nggak sunat. Yesus nggak makan babi, mereka nggak makan babi. Yesus berhenti minum anggur, mereka minum anggur, guys. Nanti bagaimana ceritanya, Pak? Ya kan? Jadi kalau misalnya ada lah ya, misalnya ada fans MU misalnya, atau fansnya siapa gitu kan, nah mereka akan berusaha meniru idolnya gitu kan, nama aja fans itu kan. Nah, jadi apa namanya, sedangkan orang aja yang nggak mengikrarkan begitu ya, nggak ibaratnya apa, jadi orang bisa bisa aneh guys. Misalnya gini, misalnya ada konser kayak siapa ya, kayak konser ada tahu dulu siapa namanya itu ya, Elvis Presley. Ada tahu lah, gayanya unik kan, jambangnya segini, dia pakai apa sih lupa itu ya, kumis tak pakai apa itu guys, bajunya ada tahu lah gimana kan, gaya kerahnya itu nggak dilipat dan segala macamnya. Nah, lucu nggak kalau misalnya di konsernya itu nggak ada satupun yang niru Elvis di konsernya. Mereka ngaku-ngaku sebagai pendukung fanatiknya Elvis Presley. Tapi ada orang-orang yang tidak mengaku, yang bukan merupakan pendukung Elvis Presley, tapi mereka malah berpenampilan seperti Elvis Presley. Jadi orang-orang kan bingung. Ini adalah fans yang tertukar. Jadi ngerti nggak maksudnya? Jadi seharusnya kan orang-orang yang berpenampilan mirip Elvis Presley ini adalah fansnya harusnya. Kenapa kok fansnya malah nggak mirip Elvis itu kan? Ya kan? Orang Elvis pakai jambang tebal dan panjang, mereka malah jambangnya hilang, dipotong gitu kan. Coba Elvis punya itu belah samping agak berdiri ya, tapi kenapa mereka malah botak gitu kan? Nggak nyambung guys itu masalah di situ. Jadi masalahnya konyolnya adalah ada orang-orang yang melabeli mereka adalah pengikut Yesus, tapi mereka tidak mengikuti Yesus. Itu di situ letak konyolnya itu guys. Sebenarnya kalau lu sih mau sadar gitu kan. Tuh, cara memahami ajaran Yesus. Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu ajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia untuk mati dan bangkit kemudian naik ke surga. Itu ajaran Yesus sendiri. Dia tidak pernah mengatakan itu ya. Dia mengatakan bahwa ya angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka kecuali tandanya Yunus. Ya, seperti Yunus tinggal 3 hari malam dalam perut ikan, begitu juga dengan anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu artinya ketika kejadian penyaliban ya, sejak hari Jumat itu ya sampai hari Sabtu sore, itu Yesus posisinya bukan di kayu salib. Dia ada di dalam perut bumi ya, tinggal di sana, disembunyikan oleh Tuhan di sana. Ya, ketika lewat kejadian penyaliban, barulah beliau dikeluarkan dari tempat persembunyian oleh Tuhan, lalu dia menemui murid-muridnya dan mengatakan, lihatlah aku, lihatlah Rabalah, ini aku. Dalam artian dia pengen mengatakan aku belum mati. Karena kalau orang mati kan itu yang tinggal ada rohnya, biasanya sudah dikubur gitu, pasti yang muncul ada rohnya. Jadi kalau roh itu kan tidak bisa dipegang ya. Anda pernah lihat roh kan? Anda ngerti lah roh itu apa. Roh itu adalah, misalnya gini, kalau kita sudah meninggal, sudah mati gitu kan,
itu jasad kita udah tubuh kaku, tidak bisa gerak lagi. Roh kita keluar dari tubuh. Nah, roh itu kan tidak kelihatan. Kan jadi roh itu harusnya nggak bisa dipegang karena kelihatannya tidak gitu. Tapi Yesus katakan tidak. Lihatlah dan rabalah aku. Nah, ini aku. Maksudnya tuh dia tuh masih hidup gitu. Karena kalau dia mati, tentu dia adalah berupa roh, gitu kan. Nah, walaupun dia hidup lagi, ya. Jadi kita tuh nanti hidup lagi, guys, hidup lagi tapi masih berupa roh. Kita nih kan mati nanti. Itu sebenarnya kita tuh jasadnya mati, roh kita hidup. Roh kita masih hidup. Jadi roh kita keluar dari tubuh kita. Jadi kita kehidupan kita adalah berbentuk roh lagi, bukan berbentuk roh di dalam tubuh ini. Paham ya? Nah, kita tinggal di alam kubur namanya, alam barzah. Jadi kita ada 3 fase kehidupan. Jadi pertama fase kehidupan di dunia, lalu kehidupan setelah mati ya di alam barzah, baru kehidupan di akhirat nanti di surga atau neraka, guys. Nah, jadi kalau roh itu seharusnya dia tidak bisa diraba, tapi Yesus katakan lihatlah rabalah aku. Bahkan dia minta ada ikan goreng nggak buat dimakan. Lalu dia makan ikan goreng. Itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan dia roh, bukan. Itu menunjukkan bahwa dia bukan roh dan tidak pernah mati di salib gitu, guys. Bahkan sebelum Yesus mati, dia sudah sampaikan duluan. Ya kan? Tapi bukankah Anda semua menolak bahwa Yesus disalibkan? Jadi yang disampaikan dia itu ayat-ayat ini sudah kita bahas sebelumnya di video-video saya ya. Bukan itu yang dimasukkan Yesus ya. Yesus katakan ya bahwa kalau gini ini ya orang-orang dia tahu nanti dia tuh akan ada peluang untuk disalibkan. Ingat ya, dia ngomong mengenai apa jadi nanti ya. Bukan ke suatu kepastian ya. Ada peluang untuk disalibkan. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika dia ke Taman Getsemani, kalau dia memang sudah yakin, ya udah tahu yang titik kedudukan itu adalah disalibkan, untuk apa lagi dia ke Taman Getsemani? Itu, Pak. Ngumpet tengah malam, apa yang dicari sana kalau dia udah tahu kalau dia bakal disalibkan? Ya kan bakal ditangkap, ya. Nah, kenapa dia melakukan sandiwara ya, acting seakan-akan dia tuh nggak tahu akan dia dia masih dia tahu kalau orang-orang kayak dia tuh pasti akan ditangkap disalib ya cuman dia nggak tahu apakah dia bisa selamat atau tidak gitu loh maksudnya. Makanya dia mencoba untuk ke Taman Getsemani dan berdoa untuk minta keselamatan kepada Tuhannya. Dia sujud dengan dahi nempel ke tanah, dia sujud, dia maju langkah lalu sujud dan dia berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripada-Aku, ya sesuai kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Jadi kalau bisa ini hujan ini berlalu daripada aku selamat gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya selamat ya sesuai kehendak-Mu aja lah, dia pasrah gitu. Tapi kalau bisa selamat gitu kan. Tapi kalau kehendaknya nggak selamat ya nggak selamat gitu. Nah, dan dia lihat sekali dia tuh mau melakukan perlawanan dengan menyuruh muridnya untuk beli pedang. Adakah kalian uang untuk beli pedang? Kata muridnya nggak ada, cuma ada jubah. Kalau gitu jualah jubah dan beli pedang. Lalu muridnya punya pedang 2. Kata Yesus sudah cukup. Karena dikiranya orang-orang ini datangnya tangan kosong. Rupanya orang ini datang dengan pentungan dan senjata, guys. Makanya karena itu Yesus tahu ini kalah jumlah. Mereka cuma bertiga atau berempat itu. Sementara pedang cuma 2. Sementara yang mereka ini ya orang-orang Yahudi bersama tentara Romawi ini cukup banyak jumlahnya. Mereka kalah jumlah dan senjata mereka dan pentungan mereka lebih banyak. Sehingga kalau duel ini pasti kalah nih. Makanya dan murid Yesus tahu kalau dia tuh memang menyuruh beli pedang tuh untuk melawan. Makanya salah satu muridnya menebaskan ke salah satu tentara orang Yahudi ini sehingga telinga putus. Ya kan? Ditebas sehingga telinga putus dan Yesus tahu ini bakal masalah nih, bakal problem nih. Karena mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Akhirnya Yesus mau menyelamatkan murid-muridnya ya, dia tahu dia nggak bakal terlawan ini. Akhirnya dia menyembuhkan telinga orang itu biar mereka maksudnya adalah tidak marah dan malah menghabisi atau ikut menyalib dari murid-muridnya. Nah itu kan ada kejadian Yudaskis itu, cuma Yudas. Nah itu kan ada suatu kejanggalan di situ. Bisa saja waktu itu dia diubah dengan Yudas itu, kita nggak tahu, walau misal bisa kejadian karena itu adalah suatu kejanggalan gitu kan. Ketika kejadian cerita tentang hal itu adalah suatu kejanggalan yang mana
ketika ciuman pipi terjadi, di saat itulah mungkin terjadi perubahan orang gitu. Yesus jadi Yudas atau Yudas jadi Yesus, kita nggak pernah tahu. Tapi faktanya Yesus ngomong bahwa dia tuh akan tinggal di dalam berbumi 3 malam, ya itu pada waktu kejadian penyaliban. Sehingga dia tidak di kayu salib, tapi dia tinggal di berbumi, guys. Bukankah kalian semua menolak bahwa Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga? Benar nggak? Jadi mau cari apa? Ke Koptik, Ortodoks, Syria, mau ke Rusia, mau kemanapun, mereka percaya Yesus mati dan bangkit. Lah kok kalian mau cari ke sananya? Jadi gini ya, sebenarnya yang dicari orang ini ya, kalau kita pakai logika ya, kita kan pengen tahu Kristen tuh ada berapa denominasi sih gitu kan? Kan itu kan kita harus paham. Jadi ya biar kita kalau untuk misalnya kayak gunanya kayak debat atau misalnya gini, kalau namanya Hagia Sophia itu kan adalah lembaga mualaf center. Jadi mereka bisa menangani kalau ada mualaf yang dari situ. Paham ya? Bisa ada mualaf dari gereja Koptik. Ya, gereja tiba-tiba orang-orang atau orang dari gereja Koptik itu mualaf ya, mereka sadar kalau agama salah dan mereka masuk Islam. Nah, itu bisa didakwahi oleh orang-orang dari mualaf center gitu, guys. Maka mereka terangkan, oh Koptik itu ini salahnya, ini penyimpangannya segala macam, nah, gitu. Jadi misalnya kayak ya orang-orang lah, misalnya kayak misalnya gini, Anda paham lah ya. Misalnya kayak anggaplah kita ngomong tentang apa ya, kayak sekte lah atau kelompok. Nah, misalnya ada kelompok yang mereka itu menamakan dirinya kelompok A, lalu ada kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sementara kelompok yang benar adalah kelompok yang misalnya kayak Mualaf Center tuh kan kayak kelompok kayak agama Islam misalnya gitu kan. Nah, untuk mengetahui kesesatan agama lain ketika mereka tuh mualaf atau kita mendakwahi mereka, kita harus tahu mereka tuh sebenarnya seperti apa sih, ya kan? Apa sih kemiripannya, apa yang perbedaannya gitu kan, apa persamaannya, apa perbedaannya gitu. Nah, jadi Luis nggak ngerti akan hal itu, untuk bahan kajian ya nggak paham, guys. Jadi dia kira itu, jadi itulah bedanya kita sama mereka, guys. Kalau kita tuh adalah meneliti suatu agama dan agama kita sendiri dan kita bandingkan. Jadi kita tiap agama tuh kita komparasi, membandingkan. Untuk apa? Untuk lebih mempertebal iman. Karena kita bisa mencari yang terbaik dari hal itu, kan? Sama kayak Anda misalnya kayak memilih mobil terbaik. Anggaplah mau tahun ini misalnya mobil SUV terbaik adalah mobil ini ya, karena hanya ada 5 mobil yang keluar. Tiba-tiba tahun depan keluar model mobil SUV baru. Tentu harus ditambahkan sebagai challenger, penantang gitu kan. Jadi kita tahun depan tuh untuk menentukan mobil terbaik nggak lagi hanya menyaring dari 5 mobil. Nah, mobil baru ini kan belum punya datanya, ya kita lakukan riset. Mobil baru ini seperti apa ya? Kita lihat detailnya kan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, lalu kita compare dengan yang 5 tadi. Rupanya nanti ada lebih lagi mobil SUV baru. Ya kita ambil lagi datanya, kita serap, kita teliti lagi, sehingga kita bisa melakukan komparasi. Nah itu gunanya, guys. Jadi kita tuh perlu tahu sebanyak apapun agama di dunia ini ya, agar kita tuh bisa apalagi kayak lembaga mualaf centernya adalah lembaga dakwah bagi orang-orang yang mualaf, orang-orang yang non muslim masuk ke Islam, sehingga mereka harus tahu. Atau misalnya kayak kulturnya, bagaimana cara menghadapi orang-orang itu. Misalnya ada ibu problem, misalnya orang gereja Koptik adalah tidak setuju ketika ada orang yang keluar dari situ. Nah kita harus jelaskan, kita harus ngerti watak mereka, ngerti adat mereka, dan jadi ini adalah pengertian sama antar agama itu kan penting. Dia saling mengenal. Kayak Luis nih, faktanya dia nggak tahu Islam, nggak ngerti dia kalau Islam itu adalah agama yang ada sejak awal mula, sejak manusia pertama ada diciptakan. Kan ngawur jadi kan. Coba kalau dia ngerti itu, tahu dia tentang Islam, ya nggak begini jadinya. Nah itulah gunanya kita tuh tahu tentang agama lain. Jadi kita tuh juga seperti kata tempurung, tahu cuma agama kita aja. Nah, jadi saya juga dulu begitu, guys. Dulu sebelum ini cerita panjang ya. Saya dulu tuh saya tuh beragama kan dari kecil tuh Islam. Saya nggak tahu agama lain, nggak tahu saya. Jadi saya tuh betul-betul ikut nenek moyang, ikut orang tua. Tapi suatu ketika ya, itu saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya. Saya tuh mimpi seminggu itu tuh seperti kiamat gitu kan. Tiba-tiba hari ketujuhnya ya, itu saya tidurnya siang-siang kan di ruang belakang rumah saya tuh kan, ada bagian belakangnya, saya tidur situ sendirian. Jadi waktu bangun tuh saya keringat dingin, guys.
entah kenapa saya terpikir aja jangan-jangan Yesus Tuhan. Kenapa? Karena saya baru sadar kalau selama ini ada orang-orang yang menuhankan Yesus juga. Salah satunya teman saya. Nah itu saya baru ketahui waktu itulah, akhir-akhir itu. Saya nggak tahu dari kecil guys, nggak tahu kalau ada orang lain tuh yang menuhankan selain Allah. Saya tahu mereka agamanya Kristen, saya tahu. Tapi saya nggak tahu Tuhan mereka gitu, ya kan? Saya dulu nggak pernah membayangkan tiap agama tuh beda Tuhannya gitu. Saya kira agamanya beda, nyembah Tuhan yang sama, paham ya? Agamanya beda. Nah, ternyata tidak, tiap agama tuh beda Tuhannya. Dari itu saya belajar. Akhirnya saya penasaran dan saya kepo ya. Ini bahaya nih kalau saya nggak belajar, saya nggak mengkaji dan tidak mengkomparasi. Karena ini hubungannya apa adalah akhirat. Maka saya belajar semua agama, saya ikut from the debat ya, saya kuli-kuli semua kitab suci, Al-Quran, Alkitab dan kitab-kitab lainnya, dan saya bandingkan, saya komparasi, saya pelajari. Akhirnya saya tiba pada satu kesimpulan bahwa agama Islamlah yang benar, yang lain semua salah. Itu didapat dari hasil kajian dan komparasi. Sama seperti orang menentukan mobil terbaik tahun ini. Nah, Luis tidak melakukan itu dia. Luis tidak pernah belajar tentang Islam, ya kan, atau agama lain, sehingga dia itu seperti ya kata tempurung. Jadi ketika ada pembelian mobil terbaik tahun ini, ya dia hanya membeli mobil yang dipakainya saja. Dia nggak mau tahu dengan mobil-mobil lain gitu kan, dan tidak mau melakukan operasi karena dia memang tidak mau tahu. Dia nggak ngerti mobil lain, mobil itu seperti apa gitu kan. Dia tahunya mobil dia itu kan bisa dijadikan bahan untuk menentukan mobil terbaik kalau seperti itu metodenya kan. Nyamain, emangnya kalian percaya Yesus bangkit dari kematian? Tanda salib itu jelas untuk itu, oke? Dan kekonyolan pengusul ini masih ada dalam komentar-komentarnya. Jadi saya mau bahas juga sedikit nih. Saya ada kenalan pengusaha besar kaya raya ya, sekaligus saya ikut promosikan lah ya. Lagi nyari jodoh buat anaknya, Putri, 22 tahun, lulus dari Yaman. Oh mantap nih, 22 tahun yang lagi cari jodoh nih, bisa nih. Menantu akan langsung dinaikkan haji. Wih, nah apa? Dan langsung menjadi penerus perusahaan. Kenapa orang sekaya ini punya anak nggak laku-laku? Harusnya banyak dong yang mau, ya kan? Gini ya. Lu nggak paham ya. Saya tanya sekarang, kayak raja aja itu ada sayembara untuk anaknya. Apakah anak-anak raja nggak laku? Bukan laku. Mereka pengen yang terbaik bagi anaknya, ya. Karena gini ya, mungkin karena aturan agama yang ketat sehingga apa ya? Ya ibaratnya lebih gampang kita menggelar sayembara dibandingkan dan menyeleksi orang yang masuk ya, daripada kita cari sendiri, gitu kan? Daripada anak kita yang cari sendiri. Nah itu nggak paham. Bukan masalah aku nggak laku, gitu loh, ya kan? Kalau logikanya nggak mungkin orang yang seperti itu nggak laku, nggak mungkin gitu guys. Tapi dia mau mencari yang terbaik, best of the best gitu kan. Jadi dia pengen yang menantu yang terbaik bagi anaknya. Makanya sampai dicari kalau bisa orang miskin kan. Kenapa? Karena dia tahu biasa orang miskin itu hatinya mulia. Ada orang miskin tuh mereka ngerti lah ya kan. Orang kaya ya banyak juga yang mulia hatinya guys. Tapi biasanya lebih mulia orang miskin. Kenapa? Karena mereka tuh terbiasa hidup susah, terbiasa bersabar gitu kan. Ya kan, terbiasa bersabar orang miskin tuh gitu. Mereka juga bersyukur. Jadi orang miskin tuh guys, mereka punya punya kelebihan dibanding orang kaya. Ya orang miskin tuh pasti pertama ya, kalau orang miskin baiknya, nggak semuanya sih, tapi kalau orang miskin yang baik pasti punya dua hal, sabar dan syukur. Nah, kenapa mereka sabar? Karena mereka harus kadang-kadang kelaparan nggak makan. Mereka harus sabar menghadapi kelaparan. Mereka harus sabar menghadapi kesusahan, kekurangan. Nah, mereka juga yang baiknya itu mereka juga punya rasa syukur. Kenapa? Karena dia bersyukur meskipun miskin. Karena ada orang yang bahkan sudah sudah sakit. Jadi lebih baik miskin tapi sehat daripada bahkan kaya tapi sakit gitu. Karena kalau sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau miskin masih bisa menikmati hidup kan, ya kan? Misalnya orang miskin tuh kalau lagi capek dia bisa tidur tanpa merasakan sakit. Kalau misalnya dia lagi bosen dia bisa refreshing yang gratis lah tentu kan, kayak dia melihat pemandangan ya kan. Ya ini bukan pakai mobil atau pakai motor apa ya, dia tinggal jalan kaki berapa lama lalu menemukan cari spot yang
yang enak buat dia tuh melihat pemandangan atau apapun lah itu bersantai gitu. Tapi orang sakit nggak bisa. Orang sakit itu ketika dia bangun maupun tidur tetap merasakan sakit gitu kan. Nah, jadi mereka tuh bersyukur gitu. Nah, orang kaya biasanya mereka hanya punya syukur. Mereka hampir tidak punya bukan yang punya sabar ya. Untuk kesempatan untuk mereka tuh melatih kesabaran tuh hampir nggak ada. Coba pikir ya. Apa yang mereka sabarkan ketika harta sudah melimpah? Mereka bisa beli apa saja mereka mau, itu kan? Mereka tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesulitan hidup karena mereka kaya raya. Nah, jadi orang kaya tuh ya hanya punya keunggulan yaitu mereka punya sifat syukur aja. Tapi kalau miskin punya dua, ya. Yang baiknya itu punya sifat sabar dan syukur. Nah, makanya itu dicari. Jadi memang orang ini memberikan sembara untuk mencari yang pria terbaik, yang tentu kriteria di sini adalah bukan kekayaannya, bukan jabatannya, tapi kan tadi kan dicari orang miskin juga gitu kan. Tapi akhlaknya guys, moralnya. Karena dia memilih punya menantu yang bermoral, berakhlak ya, yang sehingga bisa jadi imam bagi anaknya. Kalau soal harta nggak masalah, dia akan memberikan warisan perusahaan kepada menantunya ini gitu. Karena kalau namanya orang baik dikasih warisan dia akan dia akan menggunakan itu warisan dengan sebaik-baiknya. Beda dengan kalau orang yang nggak baik kan dikasih warisan kan bisa kacau ntar dia menggunakan warisan itu guys. Itu poinnya. Syaratnya, syaratnya ini yang kita harus benar-benar cek. Ayo bos, ini siapa yang belum menikah ini di YouTube ini? Boleh nih. Oh, ada Ko Andre ini belum menikah. Ini boleh nih, kaya raya nih kok. Kita lihat ya. Harus anak miskin. Aduh. Kok anak miskin? Kalau perlu anak yatim piatu. Wah, mantap. Tidak mau dapat mantu yang kaya, khawatir sama jor-joran. Oh, dia ngakui kalau dirinya suka jor-joran. Jadi Ini kan itu adalah dia mencari akhlak. Nah, Luis nggak ngerti itu, ya. Nggak ngerti itu Luis guys. Apakah paham jalan begituan, ya? Karena bagi orang kaya itu mereka sudah nggak lagi wow dengan nama kekayaan, ya. Itu orang kaya yang sudah bosan dengan kekayaan. Tapi juga orang yang ambisius sudah kaya dia pengen kaya lagi. Misalnya dia orang kaya pengen dia juga anak punya menantu yang kaya sehingga dia tambah kaya gitu kan, keluarga kayak semua. Tapi orang ini beda kayak unik ya. Mungkin Allah kasih dia kebaikan ya. Jadi dia tuh memang udah bosen, mungkin udah kenyang dengan kekayaan sehingga dia mementingkan akhlak guys. Karena dia tahu kekayaan tidak dibawa mati. Yang perlu adalah yang bawa selamat, yaitu dibawa mati itu kan amal. Nah itu adalah butuh akhlak dari menantu gitu. Sehingga keluarga mereka ini bisa dapat contoh, dapat suri teladan, sehingga mereka tuh karena kekayaan udah mereka miliki, untuk apa lagi kan? Yang tinggal mereka dunia udah mereka miliki. Ya nanti yang belum mereka miliki adalah akhirat. Maka itu mereka kejar dengan kan kalau kita menjadi orang baik tuh guys, kita harus bergaul dengan orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang jahat, nanti kita akan orang jahat gitu kan. Nah makanya misalnya pergaulan orang baik, apalagi kalau menantunya adalah orang baik, karena dia mencari yang miskin dan yatim piatu. Karena biasanya orang miskin dan yatim piatu itu tahu diri, ya kan? Karena dia ditempa dengan kerasnya hidup, sehingga mereka punya sifat sabar dan syukur ya, dan mereka tidak nuntut macam-macam. Mereka tuh ya hidup apa adanya, mereka tidak mencari dunia, mereka tuh ibaratnya sudah tertempa lah, nggak lagi rakus dengan dunia seperti orang-orang yang terus saja mencari kekayaan meskipun dia sudah berkecukupan gitu kan, dan bahkan berlebihan. orang yang sombong yang mengakui ya. Bagus juga. 2, harus saleh karena akan mengelola beberapa pesantren keluarga. Jadi dia pengusaha pesantren maksudnya. Atau pengusaha apa? 3, harus Bukan pengusaha pesantren ya, saking kayanya dia punya pesantren gitu ya. Dan ada orang-orang yang karena bukan cuma kaya tapi mereka memang jaga dari amal, mereka tuh membangun pesantren dan mengelolanya gitu ya, bahkan mereka menggratiskannya. Nah Luis yang ngerti gitu Luis ya paham dia ya kan tentang hal-hal kayak gitu guys. aliran Nadatul Ulama karena agar sekufu dengan putrinya. Oke. 4, harus ganteng. Jadi miskin dan harus ganteng. Ada di film-film ini nih,
SCTV. Nah, 5, tidak boleh mempoligami anaknya. Nah, ini yang lucu, guys. Kenapa tidak boleh dipoligami? Bukankah ini tanda ketaatan pada suami untuk dipoligami? Nggak ada tanda ketaatan pada suami itu boleh poligami, nggak ada ya. Jadi gini guys ya, orang sekarang ini banyak menyalahgunakan poligami. Meskipun boleh, kita harus hati-hati dengan poligami. Jadi kalau jadi apa namanya ya, sama kayak orang apa ya, sama kayak orang itu misalnya apa ya, misalnya boleh punya mobil balap, boleh. Anda boleh punya mobil Lamborghini, boleh punya mobil Ferrari. Tapi nggak semua orang boleh punya. Paham? Masa itu bukan dilarang ya. Boleh aja. Bahasa tuh nggak boleh punya ini dalam arti bukan dilarang. Tapi akan nanti nggak baik kalau orang sembarang orang make gitu. Misalnya orang-orang yang suka kebut-kebutan jalan. Nah, kalau orang yang memakai Ferrari hanya untuk sekedar kesenangan, ya menikmati itu nggak masalah. Tapi nanti ada orang-orang yang untuk sombong itu kan nggak boleh. Pamer sombong itu kan haram dalam Islam. Jadi dan juga digunakan untuk kebut-kebutan, kan bisa berbahaya bagi dirinya dan orang lain gitu. Nah, sama kayak poligami gitu ya gitu. Kalau yang kalau sembarang orang main poligami nanti akan kacau nanti, ya kan? Rumah tangga berantakan. Makanya poligami itu nggak bisa harus banyak, makanya asalnya harus adil, dan adil itu susah guys ya, nggak semua orang bisa adil gitu loh. Nah makanya jadi mungkin orang ini ya, karena gini syaratnya kan adalah orangnya basicnya orang yang miskin, yatim piatu. Nah itu kalau biasa orang miskin yatim piatu tuh dia nggak kepikiran yang begituan, poligami segala macam nggak kepikiran. Ibaratnya gini loh, udah habitnya seperti itu. Ibarat kayak yang tadi lah, kalau ada orang miskin ya, kita bukan orang miskin ya, habit kamu kebiasaan orang miskin yatim piatu, dia tentu tidak pernah kepikiran mau beli mobil Ferrari, mau beli mobil Lamborghini, kan nggak kepikiran. Nah makanya dikatakan tidak boleh beli mobil Lamborghini atau Ferrari. Apa gunanya itu nanti kalau dia nggak biasa ya, nggak karena habitnya ya, dia nggak pernah pegang mobil Ferrari Lamborghini, nanti takutnya dia akan salah gunakan ya, entah ya, nama manusia kan bisa jadi karena mereka tidak pernah memegang hal itu, tidak pernah memiliki Ferrari, nggak pernah poligami, nggak pernah punya pegang kekayaan. Orang miskin, orang kaya itu kan begitu. Nah nanti mereka salah gunakan, nanti mereka malah kebut-kebutan ya, atau mereka jadi sombong. Sedangkan itu dihindari. Nah, sama kayak poligami, takut nanti apa namanya nggak bisa adil ya kan. Nah lalu ya intinya adalah apa ya, nggak biasa, mereka tuh nggak punya planning ke situ gitu, karena itu nggak pernah kepikiran. Karena biasanya orang poligami itu adalah orang-orang yang tentu punya kecukupan harta, karena dia ibaratnya dia tuh kayak bisa expand lah, bisa punya planning. Karena bisa orang yang punya planning itu bisa gini contoh ya, misalnya kayak kalau saya orang kaya, saya punya modal misalnya ya 10 miliaran ke atas. Tentu karena saya punya modal segitu, planning saya beda dengan orang yang hanya punya modal sejuta. Nah, ketika saya punya modal 10 miliar, saya akan planning gimana kalau saya udah biasa berplanning dalam pikiran saya gitu kan. Gimana kalau saya buka toko di mall, atau gimana kalau saya buka jasa ekspedisi, gimana kalau saya buka ya kayak restoran di tepi jalan besar, terus saya beli ruko 3 tingkat, 2 pintu atau 4 pintu untuk usaha saya, atau saya buka cabang baru usaha saya. Kan itu kan udah biasa kalau kita punya uang modal besar. Tapi kalau yang punya 1 juta kan nggak biasa begitu, untuk makannya susah gitu kan. Nah, sehingga mereka tuh diarahkan adalah jangan deh mikir yang aneh-aneh gitu kan. Anda mampunya biasanya begitu ya, sudah gitu aja. Nah, jadi jangan poligami dalam maksud nanti malah berantakan rumah tangganya, karena mereka ini adalah nggak pernah ada planning situ gitu. Jadi jangan coba-coba gitu, karena kan untuk masalah-masalah hal yang kayak gini yang nggak lazim dilakukan, poligami itu kan bukan satu yang lazim gitu. Gak semua orang Islam itu melakukan, hanya sedikit sekali yang melakukan. Nah, karena dia tuh memang sangat berat guys, harus bisa adil, berlaku adil kan. Jadi jangan berpikiran ke situ, karena Anda nggak semua orang bisa gitu. Makanya disarankan untuk tidak poligami, biar kan itu baik bagi dirinya ya, agar rumah tangganya tidak berantakan. Karena kalau kita asal-asal poligami ya, kalau kita nggak ngerti syarat-syaratnya, nggak ngerti kondisinya, itu akan merusak rumah tangga. Bukan kebaikan yang kita dapat, malah kemudaratan yang kita dapatkan guys.
Ya tapi itu terserah dia ya. Itulah kadang-kadang kalau kita di pihak laki-laki, seorang cari jodoh perempuan yang mau dipoligami, tapi kalau di posisi anaknya cari jodoh yang laki-laki nggak mempoligami anaknya. Itu sebenarnya ya bukti poligami itu sebenarnya. Gini, kalau laki-laki ya berpikiran misalnya cari wanita yang mau dipoligami, itu berarti laki-laki itu biasanya ya, itu biasanya mereka tuh sudah punya harta yang berlebih, sehingga mereka punya banyak planning gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti dia mau ada misalnya kayak janda yang kesusuan anaknya tuh, ya Anda tahu banyak kejadian sekarang kan, bagaimana ada wanita yang ibu-ibu yang kesulitan ekonomi, mereka bunuh diri bersama anaknya, itu kan harus diselamatkan guys, ya kan. Tapi di sini bukan ngomong tentang hawa nafsu ya, tapi tentang menyelamatkan jiwa manusia, yang mana orang-orang kayak gitu kan tentu butuh butuh nafkah, butuh apa ya, butuh perhatian biar dia tidak bunuh diri sama anak-anaknya gitu. Menjaga kehidupan kan lebih baik dibanding kita membiarkan orang bunuh diri gitu kan. Nah, karena kita harus paham hal itu ya, kita nggak mungkin ngasih orang itu uang ya, berapa lama tahannya. Kalau ada kasih terus, orang akan fitnah timbul nanti. Itu orang kenapa sih dia ngasih uang terus malah, itu siapanya gitu kan. Nanti ada nanti fitnah jadi di masyarakat. Makanya kalau dinikahi kan aman. Itu istri dia kok, memang istri dia ngasih nafas setiap bulan. Jadi orang akan orang tidak akan ada yang timbul fitnah nanti gitu guys. Itu jadi orang-orang itu udah ada ke situ, tapi mereka tidak menggunakan itu untuk apa ya, karena gini ya, kalau kita baru nikah sama wanita itu kan biasa kita mencari wanita tuh yang tentu yang sesuai dengan selera kita ya kan, karena kan nikah tuh seumur hidup gitu kan, kita usahakan yang ada cerai, sehingga ya biasa kan akan cari yang cantik, yang selera kita, yang kalau saya tipis saya memang yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang apa namanya, yang ya ya cantik, putih, tinggi gitu kan, sampai hati dan segala macam. Jadi ya itu kita ada asumsi sama dia, kita sudah puas gitu, udah senang sama istri kita itu kan, karena kita udah cari yang kita dapat gitu kan, kriteria sudah kita tentukan dan kita dapatkan gitu. Jadi kita nggak ada pikiran untuk punya istri kedua, ketiga. Nah, rupanya di tengah jalan kita menemukan bahwa ternyata ya, misalnya kita rupanya dia mandul misalnya ya, mohon maaf, misalnya dia mandul, lalu kita kan pengen punya keturunan dari nasab kita. Nah, itu kan hal-hal yang tidak kita ketahui ke depannya. Gimana, alhamdulillah kalau tidak terjadi. Kalau jadi gimana? Atau misalnya dia kena penyakit wanitanya sehingga dia tidak lagi bisa memuaskan kita, gitu kan? Nah, jadi ada hal yang kita hindari ya. Kalau kita bisa menahan diri, tapi kalau tidak gimana? Nah, daripada kita berzina, main perempuan, ya kita tentu ada pilihan lebih baik, yaitu poligami, ya kan? Tapi kita mampu berlaku adil enggak? Tapi kan hal-hal gitu kan bisa jadi masa depan. Entah atau wanitanya yang kita harapkan lagi. Ya ada yang ngerti lah kan. Kadang apa kita yang itu sesuai. Kita maunya kayak saya maunya punya istri yang tetap langsing seperti waktu muda dirinya. Tapi kan kadang ada wanita yang berpikir kan, sudah nikah pun ngapain lagi langsing kayak dulu. Mau suamiku suka ya peduli amat gitu kan. Ya nggak suka ya udah, challenge aja gitu kan. Jadi mereka tuh tidak mementingkan kesenangan suami lagi. Nah, untuk itu terbuka pilihan poligami misalnya gitu kan, karena misalnya kayak harta udah cukup, wanitanya pun nggak sesuai kita harapkan kan. Kita kan inginkan wanita tuh yang mau menyenangkan hati kita, demi kebaikan bersama. Karena kalau suaminya senang kan dia senang, karena senang juga gitu. Nah, makanya dia harus berkorban ya kan. Misalnya kayak suami pengen istrinya langsing, kenapa nggak diturutin, kan demi kebaikan bersama juga kan, rumah tangga bakal harmonis. Nah, hal-hal itu yang jadi masa depan. Jadi kita kan nggak tahu apa jadi ke depan. Jadi makanya intinya adalah, karena laki-laki itu beropsi seperti itu gitu loh, ya kan? Karena mungkin ya udah ke situ pikirannya. Tapi rata-rata ya laki-laki itu ya kayak saya misalnya. Saya tuh memang malas ribet hidup saya guys. Saya pengen simpel. Saya pengen punya istri satu aja ya. Bukan saya mengatakan poligami, enggak. Saya cuma nggak mau poligami bukan karena saya nggak suka poligami, bukan. Tapi saya lebih suka hidup yang simpel gitu.
Ya dalam artian saya pengen ngurus satu aja gitu kan, udah repot. Karena dalam Islam tuh kita semua yang ngurus guys, kita yang masak, kita yang nyuci, kita yang nyari nafkah, wanita itu cuma beresnya aja gitu kan. Cuma karena kadang-kadang kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, ya kadang kita ya kompromi lah kan, sama istri kalau bisa bantu juga gitu kan, meskipun itu bukan kewajiban dia, kewajiban kita gitu kan. Nah itu nama keluarga, saling bantu gitu kan. Jadi intinya adalah ini jangan salahkan laki-laki yang misalnya kalau dia cari wanita yang mau poligami. Nah kan itu kan suatu tawaran terbuka. Kalau wanita yang mau poligami ya jangan pilih laki-laki itu. Jadi sebenarnya ketika seorang laki-laki menerapkan hal itu di awal, itu berarti dia sudah memperkecil peluangnya untuk dapat wanita yang menyeleksi banyak wanita gitu. Jadi dia sudah menunjukkan wanita duluan. Jadi misalnya kayak orang ya, misalnya kayak terima lowongan kerja, tapi Anda harus mau lembur gitu kan. Nah, jadi orang-orang itu tentu yang bekerja tuh berkurang jadinya yang melamar itu. Karena kalau bikin pengumumannya ya, dicari pekerja, tapi kan disebutkan itu yang mau lembur pagi malam itu kan, 7 kali seminggu, liburnya sebulan sekali, cuman gitu kan nggak disebutkan gitu. Nah orang itu akan lebih banyak yang tertarik dengan pekerjaan seperti itu dibandingkan langsung diumumkan di awal ya, kalau siap lembur dan segala macam gitu kan. Tentu orang yang malas lembur dia akan mundur status, sehingga calon peminat untuk melamar kerjaan makin kurang. Sama kayak itu tadi, calon peminat untuk menikah dengan dia kadang ya umumkan di depan, mau dipoligami ya berkurang. Nah, jadi dia tentu disiap dengan resiko itu gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih intinya adalah kalau poligami ini ya bisa diomongin sama istri nanti pelan-pelan gitu, bujuk dia atau gimana. Dan kita tekankan kalau kita nih memang kalaupun karena nafsu kita sama wanita lain ya, itu memang kita tuh sama dia tuh sudah kekurangan inilah kepuasan, karena memang dia tuh nggak mau seperti yang kita inginkan. Dia lebih mementingkan ego dia daripada kebahagiaan rumah tangga gitu kan. Nggak paham maksudnya gitu kan. Jadi kan kita kan demi kebahagiaan rumah tangga, kita tuh kan laki-laki perempuan tuh sering berusaha. Laki-laki gimana supaya kuat fisiknya, bahkan dia harus minum obat kuat supaya fit, supaya pokoknya nggak ya penampilan menarik lah gitu kan. Kalau jadi olahraga nge-gym nggak mau nggak buncit dan segala macam. Nah itu kan untuk menjaga pasangannya. Nah sebenarnya juga gitu, itu juga harus begitu. Nah sehingga jadi keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau salah satu pihak sudah cuek bebek gitu kan, dan nikahnya pun ya kan nggak mikir lagi kepuasan pasangannya, itu bagaimana? Tentu ini terbuka peluang poligami terbuka, dan tentu dengan mencukupi syarat lainnya gitu kan. Jadi intinya adalah nggak ada salahnya gitu. Jadi dan dilarang ya ini tidak ada dilarang. Jadi sesuatu yang tidak dilarang di agama jangan ada coba-coba untuk larang. Karena agama itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan sudah menentukan semua hukum aturan ya. Kita yang bukan Tuhan ya kita tinggal ikuti saja Tuhan gitu. Yang buat Tuhan sendiri gitu kan. Nah, itu tidak bagus. Yang bagus itu setia kepada pasangan. Benar kan? Untuk menghindari penyakit tertentu juga dikatakan setia kepada pasangan. Nah, dia nggak Supaya ngerti. Kalau poligami nggak ada penyakit, kenapa? Ya gini. Ya, yang ada tuh nggak bikin penyakit. Jadi gini ya. Kita nggak tahu misalnya bedanya kalau poligami. Misalnya kayak saya, misalnya ya, saya sisa satu guys. Anggap saya punya istri 4, ya kan? Nah, ketika saya mau nikah, itu kan ada tes penyakit, ya penyakit dari dokter dicek dia pasangannya punya penyakit apa tidak gitu kan. Karena tiap pasangan berhak, apakah pasangannya punya penyakit kelamin atau penyakit apapun itu kan. Lalu tidak ditemukan penyakit lalu nikah gitu, udah terbukti clear aman. Nah kan nggak boleh, karena udah nikah itu kan nggak boleh kita jajan di luar lagi kan, nggak boleh zina sama wanita malam atau laki-laki itu gigolo misalnya gitu kan. Nah itu kan nggak ada lagi. Jika akan terjaga antara dua orang nih. Nah ketika nikah lagi sang suami misalnya laki-lakinya, itu wanitanya akan lagi dicek lagi apakah punya penyakit apa tidak. Nah itu kan bersih, nikah lagi. Nah jadi masuk ke lingkungan yang saya tadi ya, lingkungan laki-laki yang tidak punya penyakit dan wanita tidak punya penyakit, tambah wanita baru nggak punya penyakit juga. Nah mereka hubungannya laki-laki dengan dua wanita saja, nggak ada keluar gitu guys.
Tapi berhubungannya sama orang yang sudah dicek gak ada penyakit, aman. Tambah lagi satu lagi, ketiga, tambah lagi maksimal 4. Nah, dicek lagi dan begitu lagi. Jadi tidak akan ada penyakit selama masih mereka aja berempat gitu kan. Laki-laki masih hanya berhubungan sama keempat wanita saja, wanita yang sudah dicek sebelumnya kesehatannya, dan tidak ada wanita-wanita ini yang jajan dulu jajankan dirinya di luar. Nah, ini tidak ada masalah kesehatan, nggak ada guys. Jadi Luis nggak paham karena itu. Nah, beda seharusnya dengan misalnya kayak laki-laki yang jajan sama wanita malam, wanita yang nggak jelas. Karena kalau kita coba, kalau anda ke tempat pelacuran atau anda dengan pacar ada nggak cek kesehatan? Nggak ada. Nanti orang heran loh, kalian nih pacaran kok sampai cek kesehatan segala macam. Kalian mau ngapain ya? Nah, tapi kalau nikah kan memang perlu, wajib. Jadi orang tahu, oh, ini orangnya mau nikah nih, dia mau memastikan nanti kalau berhubungan gak ada penyakit mereka yang dapatkan gitu dari pasangannya. Jadi mereka paham kalau ada cek kesehatan terhadap pasangan mau nikah. Tapi kalau pacaran kan nggak mungkin guys. Jadi orang akan curiga, kalian ini mau ngapain pakai cek-cek gini gitu kan? Nah, apalagi kalau sama wanita malam, sama pria malam misalnya, itu kan kita nggak tahu dia penyakit apa tidak gitu kan. Nah, jadi misalnya wanita malam, nah ini banyak pelanggan. Nah, misal tuh berapa itu pulang dia untuk anggaplah wanita ini tidak ada kena penyakit. Nah, di antara satu laki-laki itu mungkin ada yang kena penyakit, sehingga kena ke dia juga. Nah, atau sebaliknya, laki-laki misalnya dia suka hobi jajan, hari ini sama wanita malam yang A, besok wanita malam B, besok lagi ke C, ya. Atau sama wanita malam yang A tuh, tapi wanita malam yang A ini kan tentu dengan laki-laki yang lain, karena dia namanya punya pelanggan, tentu dia nggak mungkin milih-milih gitu kan. Milih-milih mungkin juga, tapi lebih banyak dia karena dia mementingin uang, dia nggak milih-milih, akhirnya suatu saat dia kena juga, dan itu akan kena juga kepada laki-laki yang hidung belang yang suka jajan sama dia, terus waktu dia sama wanita malam terus dia jajannya gitu kan. Nah, dia mau pulang dan kena istrinya. Jadi intinya Luis nggak paham ya. Penyakit itu ada timbul ketika ada berhubungan dengan orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang bukan suami atau istri Anda. Itulah peluang terbesar jadinya penyakit itu guys. Tapi kalau dengan istri dan suami Anda sendiri tidak akan pernah jadi masalah selama kalian hanya melakukannya sama sahabat kalian aja, nggak ada keluar dari kelompok itu guys. Itulah logikanya. Nah, jadi harus paham ya tentang logia ini. Jadi Luis nggak pahamnya menyamakan dengan, jadi asal ada laki-laki yang berhubungan dengan lebih dari satu wanita, ya disamakan semua, mau itu istrinya, mau itu dengan wanita malam, bakal kena penyakit. Enggak, sama, beda Luis ya. Karena kalau sama istri, walaupun istrinya 4, itu mereka semua sudah melakukan cek kesehatan, istri-istrinya dan suaminya itu, sehingga mereka tuh udah masuk ke lingkungan itu dan aman gitu. Jadi mereka tidak lagi jajan keluar atau menjajakan tubuhnya keluar. Nah, jadi yang peluang jadi itu kan pada orang-orang yang pacaran, orang-orang yang yang menjajakan diri gitu kan. Nah, itu baru peluangnya ada untuk terkena penyakit, guys. Oke, itulah beberapa ulasan yang saya mau ulaskan. Tapi intinya kalau dibilang Kristen Ortodoks ikut agama yang baru datang, ya jelas itu statement yang sangat keliru. Oke, sampai di sini dulu. Ya, lu belajar ya. Islam itu ada sejak awal mula. Jadi semua agama itu adalah penyimpangan agama Islam, ya. Agama Yahudi ya, itulah penyimpangan dari agama Islamnya Nabi Musa, ya kan? Dan Nabi Daud. Agama Kristen adalah penyimpangan dari agama Islamnya Nabi Isa atau Nabi Yesus gitu loh. Nah itu, jadi makanya Luis belajar Islam dulu biar paham gitu, sehingga Luis nggak seperti ini mengira Islam adalah agama yang baru ada ketika Nabi Muhammad diutus. Enggak ya, semua nabi ya dari Adam sampai Nabi Muhammad itu semua adalah seorang muslim dan beragama Islam. Itu adalah tidak seorang muslim yang harus Luis ketahui. Makanya Luis belajar Islam biar Luis tidak ngawur terus seperti ini ngomong guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.